sebut nama Allah. Agar apa yang kita baca itu jadi manfaat, bukan jadi mudarat. Nah, maksudnya apa? Sebelum kita berdakwah nih, belajar dulu. Jalan-jalan membeli kebab. Kebab dimakan di Gunung Perahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Albab dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Naik sepeda ke Tanjung Pulai. Sampai di sana membeli garam. Apa tanda ceramah nak kita mulai? Saya awali dan buka semuanya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Hakim serta pemirsa yang semoga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Encik-encik, tuan-tuan dan pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah, sebuah tausiah yang berjudul, apa judulnya? Somai Pak Le. Apa itu dia? Sosial media sebagai sarana menjadi umat terbaik. Wah, itu dia memang main lagi lah Melayu ni kan. Ada aja singkatan dia tuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita dalam berkehidupan ini mestilah ada rasa, bukan rasa, kita pasti punya harapan nak bahagia, ya kan? Kita nak jadi orang sukses, ya kan? Kita nak jadi orang kaya, ya kan? Kita nak jadi orang manfaat, ya kan? Nah, maka salah satu cara supaya kita menjadi orang yang manfaat itu ialah dengan kita mencari cintanya Allah, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang yang menjadi pilihan Allah, insya Allah hidup dia bahagia. Sebab apa? Allah yang pilih dia. Ambillah contoh misal di kantor, ya kan? Kita karyawan, bos kita ni suka sama kita. Maksudnya kinerja kita ni bagus gitu kan? Tentu dia akan apa kita nak dia kasih, ya kan? Apa kita minta dia bagi semua. Nah, tapi apalah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah cinta pada seorang hamba, apa kita minta? Dia pasti kasih insya Allah. Nah, maka timbul pertanyaan, timbul soalan. Macam mana Zia caranya kita ni nak menjadi hamba pilihan Allah itu? Maka jawabannya salah satunya ialah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 110. Nah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalau kita buka tafsir Al-Azhar, karya siapa? Buya Hamka, ulama dari Sumatera Barat. Nah, beliau mengatakan dalam tafsir beliau itu, Al-Azhar itu, bahwasanya lewat ayat ini Allah nak bagi tahu kita, kalau kita nak menjadi hamba umat terbaik itu ada syarat. Nah, jadi kita jangan langsung bangga dalam ayat itu kan, kita ni umat Islam terbaik nih. Tapi jangan langsung bangga. Sebab apa? Kita boleh menjadi umat terbaik itu ada syarat dia. Ada peraturan dia. Apa? Yaitu dengan berdakwah. Dari mana tahunya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 asas yang mesti kita penuhi, kata Buya Hamka. Apa dia? Kita ajak diri kita dan orang lain buat baik. Kedua, kita cegah diri kita dan orang lain dari buat jahat. Dan yang ketiga, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Zia, apa kena mengena somai Pak Lek tadi itu dengan ceramah kita nih? Ah, ini dia Zia sampaikan ya. Fokus, jangan langsung di skip loh. Kaitan antara ayat tadi, bahwasanya kita bisa menjadi umat terbaik ini caranya dengan dakwah. Dan kita tahu sosial media nih, media sosial nih boleh jadi cara kita untuk berdakwah. Apa tujuannya? Mencari ridha Allah, menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lantas macam mana caranya kita nak gunakan media sosial itu sebagai sarana kita jadi umat terbaik? Nah, ini dia ada paling tidak 3 cara dia. Yang pertama ialah banyaklah belajar, membaca dan berdiskusi. Nah, ingat firman Allah apa dalam surah Al-Alaq ayat 1? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Sama dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka tadi, beliau katakan, Allah inginkan kita menjadi umat Islam nih, umat yang cerdas, umat yang pandai. Macam mana caranya? Banyak membaca. Dan ingat ketika membaca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, sebut nama Allah. Agar apa yang kita baca itu jadi manfaat, bukan jadi mudarat. Nah, maksudnya apa? Sebelum kita berdakwah nih, belajar dulu. Jangan kita bercakap kita tak tahu, belajar dulu biar tak salah cakap. Nah, dah. Jadi pertama belajar dulu, membaca, diskusi, tanya ustaz, tanya ustazah, tanya yang pandailah. Jangan kita asal bercakap. Dah. Yang kedua, belajarlah cara membuat konten yang baik dan benar serta menarik. Nah, sekarang ini dah banyak dah tutorial-tutorial di YouTube apa tuh kan? Cara bikin konten ini pakai CapCut, pakai apa Canva segala macam lah. Itu belajar. Kita umat Islam nih tak boleh kita tutup mata dari teknologi, tak boleh. Kita harus belajar. Nah, misal nih kita buat konten, kita pemandangan pantai. Terus kasih lagu nasyid misalnya. Jamalul wujudi bidzikril ilah. Itu kan pemandangan, kasih tulisan misalnya, kasih tulisan di situ. Kejarlah apa yang menjadi impian, tapi jangan lalaikan Allah, Rasulullah dan kematian. Dah solat kawan. Misal macam gitu. Belajar cara macam mana biar konten kita itu menarik. Sebab apa? Kalau kita nak dakwah tapi cara kita kurang tepat, tak sampai juga dakwah tu. Jadi dakwah ni tak mesti dengan ceramah pakai mulut aja, tapi kita pakai video, pakai konten boleh juga. Tapi pelajari dulu macam mana konten yang menarik. Yang ketiga, terakhir ialah kita gunakan media sosial tadi untuk menyebarkan ilmu tentang agama Islam dan tentang kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, jadi media sosial ni kita tak boleh nak mengontrol apa yang muncul. Kadang yang buruk-buruk tu muncul, kadang video yang joget-joget tu ramai, ya kan? Tapi dahlah, itu kita marah, macam mana pula kan? Daripada kita sibuk menghalangi yang kita tak boleh halangi, mending kita yang buat konten yang baik. Maka kami mohonlah, lepas ini tolong orang-orang yang pandai buat konten tu, tolonglah buat konten-konten yang baik. Buatlah konten dengan cara komedi misalnya, dengan cara drama, filem, poster, apapun buatlah. Sampaikan pesan-pesan Allah dan Nabi Muhammad lewat karya kita tu. Biar jadi kebaikan. Dan ini satu lagi, share-lah tentang Palestina. Ya? Biar orang kadang bercakap, tak penting sudah. Enggak macam gitu. Kita share tentang Palestina itu sebagai wujud kita cinta pada saudara kita. Kita cinta karena Allah. Itu wujud daripada kita peduli dengan mereka. Itu wujud daripada kita berpihak pada saudara-saudari Muslim kita. Itu. Ya, kalaupun belum bisa buat konten, share-lah konten-konten yang baik. Nah ya, download video ceramah, video Palestina segala macam itu kan, upload di story WA. Jangan lupa doakan mereka ya guys, misal. Itu contohnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka terakhir simpulannya adalah mari kita gunakan media sosial kita dengan baik dan benar untuk mencari ridha Allah. Salah satunya dengan berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan.
Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.